Hai, balik lagi dengan gue Bito Busala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas tentang Tenneco. Jadi ini sebuah cerita mengenai Charlie Munger, bagaimana Charlie Munger menghasilkan 80 juta US dollar dan akhirnya diberikan kepada Lilu. Lilu itu adalah satu investor yang Munger senang banget. Dia domisili di China dan menghasilkan 400 juta dolar. Jadi kalau misalkan Charlie Munger sekarang kekayaannya 1,7, dia bisa bilang bahwa 25%-nya itu akibat dari satu buah deals ini. Jadi diberitahukan dan menariknya ya, dia bilang gini sih. Charlie Munger berkata bahwa dia tuh sudah baca Barron's. Barron's itu tuh kayak semacam resume dari semua emiten yang ada di USA selama 50 tahun, dan selama 50 tahun dia akhirnya menemukan satu investment yang menurut dia low risk sama sekali. Jadi kayak bukan low risk, tapi dia bilang katanya almost no risk. Terus akhirnya menghasilkan 80 juta dolar dan akhirnya diberikan kepada Lilu, dan Lilu memberikan 400 juta dolar dalam kekayaannya. Dan ini menarik sekali karena uh, bettingnya, kita akan melihat dari sini bahwa Charlie Munger nggak cuma sekedar equity investment, tapi dia ternyata seorang arbitrager. Ya orang yang berarbitrage lah, intinya kayak gitu. Gue suka dengan satu kalimat Munger bilang orang tuh pengen percaya terhadap apa yang dia bettingkan, apa sih yang namanya, yang dia bet lah. Tapi seharusnya orang bukan percaya terhadap harapan, tapi harusnya percaya kepada yang namanya odds. Ya gue butuh Google Translate karena odds ternyata artinya peluang. Jadi ya intinya lu harus percaya terhadap peluang lu untuk terhadap kemenangan tersebut. Nah, Tenneco ini sebuah perusahaan untuk otomotif industries. Jadi dia supply alat-alat otomotif. Gue juga nggak tahu detailnya seperti apa, tapi gue senang dengan dealsnya ini. Pertama, Tenneco ini tuh sebenarnya udah satu, kondisinya udah equity-nya negatif. Dua, cash flow-nya itu udah negatif. Cash flow-nya negatif, tapi cash flow from operations-nya itu masih positif. Ketiga, udah nggak ada harapan. Udah ada tanda-tanda bangkrut. Dilihat dari mana? Dilihat dari harga bondnya. Bondnya sendiri tuh harganya sudah diskon 40%. Yang menariknya dari sebuah perusahaan ini, itu asetnya 1,6 billion dollar. Tapi harga perusahaannya karena ekuitasnya negatif ya cuma 80 juta dolar. Ya sebenarnya kalau misalkan ngelihat secara sekilas, perusahaan ini sebenarnya udah gak ada harganya sama sekali gitu. Cash flow-nya negatif, equity-nya negatif, asetnya menggede. Kalau asetnya gede pun akhirnya nanti akan diberikan kepada debiturnya gitu, yang ngutangin dia. Ya net PBV-nya nol lah gitu. Itu parah banget. Tapi Munger melihat dari hal yang berbeda. Pertama yang dia lihat adalah bond marketnya atau obligasinya. Obligasinya sudah dihargai 40%. Dia bilang kalau obligasinya sudah dihargai 40%, artinya kalau seandainya asetnya gue jual, dalam artian kayak otomotif industries ini semua asetnya dijual 50%, dia masih untung kurang lebih 10%. 10 per 40, sebenarnya technically sekitar 20%-an lebih lah. Tapi anggap aja kayak gitulah. 10% dari apa yang diinvestasikan. Karena harga bondnya 40, di mana harga tersebut artinya merepresentasikan diskon terhadap aset tersebut di 40%, ya maka mendapatkan keuntungan di sana. Gitu. Ya udah, dia beli bond market ya. Dia beli bond marketnya, kalau misalkan perusahaan itu hancur dan rusak dan segala macam, at least dia bisa balik modal. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akhirnya membeli equity-nya juga. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi potensial upside yang cukup besar, dalam artian kayak oke, gue betting, dan kalau misalkan perusahaan ini hasilnya menghasilkan keuntungan, di mana EBITDA-nya, dalam hal ini kita ngomong cash flow from operations-nya lah, itu masih menghasilkan 250 juta US dollar,
Artinya ekuitasnya akan menjadi ekuitasnya akan menjadi positif, dan ketika ekuitasnya akan menjadi positif ya dalam waktu 2 atau sampai 3 tahun mendatang perusahaan ini bisa dihargai pada harga X dollar, dan dimana itu harganya lebih tinggi dibanding pembelian dia yang pertama. Nah, kenapa gue bilang arbitrase? Karena deals ini nggak akan mungkin terjadi kalau misalkan lu nggak beli bond market. Bond marketnya ini tuh bener-bener untuk mengasuransikan kekalahan lu. Lu bayangin kalau perusahaannya bangkrut, ekuitas lu bener-bener nggak ada harganya. Tapi karena adanya bond market ini, lu bisa eksekusi semua harta kekayaan, bukan semua sih, harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tentu saja dengan sejumlah harga, bukan sejumlah harga sih, dengan sejumlah angka yang sesuai dengan bond marketnya. Kalau misalkan bond marketnya at par harganya misalkan 1 billion, artinya lu punya hak akses terhadap aset tersebut sebesar 1 billion juga. Seandainya harga asetnya turun dari 1 billion, ya lu dapat ceteris paribus dari aset-aset tersebut. Jadi lu mendapatkan diskon. Bayangin kalau asetnya didiskon 50%, dia beli 40% diskon, asetnya dihargai 50% diskon. Artinya dia kan kayak dari 1 juta, misalkan anggap dari $1 billion dia belinya 400 juta, harga asetnya ternyata setelah dijual dan jadi uang kas, harganya jadi 500 juta US dollar. Lu masih mendapatkan keuntungan 100 juta US dollar. Selisih tersebut itu menurut gue masih bisa diinvestasikan pada ekuitas. Jadi anggapannya kalau ekuitasnya hilang sebesar 100 juta US dollar, sudah, gue balik modal aja. Cukup, beres, kelar, nggak pakai ribet. Nah, kalau misalkan gue nggak tahu structure dealnya seperti apa, tapi itu yang dilakukan. Dan kalau misalkan gue akan melakukan structure deal, itu yang akan gue lakukan. Jadi gue akan cek seberapa besar peluang gue dalam hal ini kehilangan uang, dan hasil dari kehilangan uang tersebut akan gue investasikan untuk dalam bentuk ekuitas. Kenapa? Karena kalau misalkan akhirnya aset tersebut naik, ya ekuitas gue akan beranjak naik. Sedangkan obligasinya itu akan menjadi asuransi gua untuk mengembalikan modal tersebut. Nah, turn out ternyata perusahaan ini sesuai dengan ekspektasi dari Munger. Bahasanya seperti itu, sesuai ekspektasi dari Munger. Artinya Munger sendiri tidak percaya dengan ekspektasinya, dan dia nggak terlalu peduli juga. Tapi peluang dia untuk menang itu besar. Kalau Moniz Pabre ngomongnya head I win, tail I didn't lose that much. Tapi dalam kondisi structure dari pembelian Munger ini, head his win, tail his win gitu. Yang satu win small, yang satu lagi win big. Itu aja. Dengan structure yang ada seperti ini mengakibatkan ternyata windfall-nya benar-benar besar sekali. Karena Munger menurut gue ya, dia tidak memperhitungkan bahwa obligasinya akhirnya kembali ke dalam harga normal. Jadi dia nggak perlu mengeksekusi aset, tapi obligasinya kembali harga normal. Dari 40 menjadi par 100 lagi. Apalagi saat itu dengan suku bunga yang rendah, obligasi ini menghasilkan kupon sebesar 11,3. 11, ya anggap aja 11%-an. Suku bunga 0,25. Ya windfall-nya lumayan besar sekali cuma dari obligasinya itu sendiri. Nah, dari ekuitasnya bagaimana? Dari ekuitasnya dari pembelian dia awal dari 1 sampai 2 dolaran, akhirnya berhasil menaik jadi sekitar 15 dolaran. Artinya dari kombinasi keduanya dia menghasilkan keuntungan yang benar-benar cukup tinggi. Dan tentu saja sebenarnya menurut gua keuntungan yang paling besar dalam bentuk dolar itu gue yakin sih hasil dapatnya dari bond marketnya dibanding dari equity-nya, karena equity-nya di bet terlalu kecil lah. Tapi hitung-hitungannya kayak 400 menghasilkan 600 juta US dollar. Kalau misalkan dari sisi ekuitasnya mungkin 100 juta US dollar menghasilkan 1.4 billion. Nah, lu tinggal ya kalkulasikan secara di kepala lu lah. Ternyata enggak ding, dari equitiesnya yang tinggi. Karena ya tadi berkali-kali lipat itu. Nah, that's it sih sebenarnya dengan hal tersebut mengakibatkan bahwa
Munger bisa berarbitrase dan akhirnya bisa menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi dan brilian. Poin dari pembelajaran ini gimana? Satu, bahwa lu nggak bisa belajar satu hal aja. Lu bisa menang dengan satu ilmu lu, kayak oke, gue menang akan berdasarkan ekuitas, tapi kalau misalkan lu mau belajar kayak Munger, structure deal dan segala macam, lu mesti belajar hal lain. Dalam hal ini lu belajarlah tentang bagaimana lu bertransaksi obligasi, karena mungkin dalam masa mendatang bukan structure sih, kondisi ini akan ketemu di beberapa perusahaan yang lain yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika lo menemukan betting yang cukup tinggi sekali kemenangannya, bahkan lo ketika lo kalah pun lo masih menang, ya betting lah dengan cukup tinggi lah gitu. Kenapa lu harus betting dengan cukup yang rendah? Ya lu betting dengan keadaan yang tinggi banget lah. Kenapa? Karena keuntungan tersebut bisa menghasilkan windfall yang cukup baik sehingga lu bisa berinvestasi lagi lebih baik di masa mendatangnya. Nah, that's it sih sebenarnya dari structure ini. Gue amazed karena gue baru tahu dari struktur dari cerita ini, cerita tentang Tenneco dengan Charlie Munger ini, thanks sama grup investasi yang gue baru join. So that's it. Kalau ada pertanyaan lu bisa masuk ke Instagram gue di @bayutabusala, DM aja. Gak ada hubungannya dengan apa yang gue posting dengan hubungan investasi, tapi kalau kalian mau diskusi silakan aja DM ke sana atau bisa email gue di bayutabusala@gmail.com. Cek YouTube gue juga kalau bisa. See you again next time. Bye.